Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Ahmad Megi Fatoni dari Prodi Biologi Angkatan 2019 dengan NIM 1930 30 90 30 32. Di sini saya akan membahas mengenai materi kami, yaitu tentang purun danau. Untuk lebih mengetahui tentang purun danau akan kita lihat di video selanjutnya. Untuk lebih mengenal purun danau, tentunya kita harus mengetahui apa itu purun danau. Purun danau atau Lepironia articulata adalah sejenis rumput anggota suku teki-tekian yang sering dimanfaatkan sebagai bahan anyaman. Rumput ini tumbuh di payau dan rawa-rawa. Nama-nama daerahnya diantaranya purun, purun danau atau bunch, tekor, tiker atau lem, juga dikenal sebagai purun, pucet di bagian bangka, dan kerejut di lingga. Rumput dengan batang berongga seperti buluh, tidak berdaun, rimpang mengayu, menjalar, datar, tertutupi sisik-sisik bentuk bundar telur, meruncing, kecoklatan. Batang ramping muncul satu-satu dari rimpang, kaku, licin, hijau keabu-abuan atau keputihan. Sangat berubah-ubah seukurannya, 40 sampai 150 sampai kurang dari 200 cm kali 2 sampai 5 kurang dari 8 mm. Sekat ruang atau spet dalam batang berdekatan, hanya terlihat dari luar manakala batang mengering. Daun tereduksi menjadi seludang yang membungkus batang tanpa helai daun. Tepinya saling menangkup, kuning jerami hingga kecoklatan, yang teratas jauh lebih panjang daripada yang bawah. Panjangnya 10 hingga 30 cm. Kemudian kita harus mengetahui taksonomi purun danau. Klasifikasi ilmiah: kerajaan Plantae tanpa takson Angiospermae, tanpa takson Monocots, tanpa takson Comelinids, ordo Poales, famili Cyperaceae, genus Lepironiaris, nama binomial Lepironia articulata Rex Domin. Kemudian morfologi dan cara berkembang biak purun danau. Morfologi purun danau. Morfologi tanaman purun danau yaitu memiliki ciri batang ramping kaku yang tumbuh ke atas, licin, muncul satu persatu dari rimpang, tinggi 400 sampai 200 cm. Batangnya juga memiliki rongga seperti buluh. Rimpang baru akan terbentuk di bagian ujung setelah tanaman berbunga dengan ukuran kurang lebih 12,5 cm. Untuk cara berkembang biak purun danau, cara berkembang biak purun danau adalah dengan cara pembenihan. Pembenihan ini terjadi dengan cara penyatuan serbuk sari jantan dengan sel telur betina. Untuk memproduksi benih-benih yang sudah dewasa akan jatuh pada rawa atau danau yang merupakan tempat hidup purun danau. Kemudian benih mulai berkecambah dan akhirnya tumbuhlah purun danau. Kemudian ekologi purun danau. Tempat hidupnya purun danau. Purun danau tumbuh subur di payau-payau atau rawa-rawa terbuka, rawa di sabana dan sepanjang sungai kecil yang tenang. Sering di wilayah dekat pantai, sering membentuk tutupan vegetasi yang luas. Di Sumatera hingga ketinggian 1000 meter, di Terengganu hingga 1200 meter, dan di Nugini hingga 1750 meter. Faktor yang mempengaruhi hidupnya purun danau. Purun danau dipengaruhi oleh pH tanah dan bentuk tanah. Purun danau sangat subur jika tumbuh di lahan gambut dan tidak bisa tumbuh di tanah liat atau pasiran yang minim air. Purun danau dapat tumbuh di tanah yang ber-pH asam, sehingga purun danau dapat tumbuh subur di lahan gambut. Sekian yang dapat saya sampaikan, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Franky. Nama saya Franky. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemanfaatan purun danau. Di kalangan masyarakat di lahan gambut Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan menggunakan purun sebagai bahan baku kerajinan tangan. Produk yang telah dihasilkan antara lain adalah tikar, topi, keranjang, dan tas. Selain itu juga, purun juga memiliki berbagai manfaat ekologis, antara lain sebagai penyerap limbah beracun, pupuk organik, perangkap hama padi, dan juga biofilter. Purun juga termasuk jenis asli lahan rawa gambut, sehingga dengan adanya budidaya jenis ini mampu memelihara kondisi asli dari hutan rawa gambut. Hal penting yang harus diketahui mengenai purun danau
bahasa Latin yang terutama Lepironia articulata adalah sejenis rumput anggota suku teki-tekian. Kemudian Cyperacea yang sering dimanfaatkan sebagai bahan anyam-anyaman. Kemudian rumput ini bisa tumbuh di rawa-rawa. Dampak pemanfaatan purun danau adalah dampak pemanfaatannya masih belum terlihat karena purun danau masih banyak tumbuh subur di lahan gambut. Kemudian sehingga belum ada dampak yang terjadi. Namun sebaiknya pemanfaatan ini dibarengi dengan kesadaran dengan tidak mengambil secara berlebihan agar purun danau tetap dapat tumbuh dan dimanfaatkan hingga nanti ke depannya. Kemudian saran penulis untuk pemanfaatan purun danau, yaitu saran penulis adalah sebaiknya dilakukan pembudidayaan purun danau agar tidak terjadi kepunahan purun danau di alam liar dan agar lahan gambut di alam liar tetap memiliki filter penyaringan air.